Hello, our English listeners. You are listening to our English interactive and intensive practice with me, Jamie. So, right, without further ado, today we're gonna be talking about a question. Oke, kira-kira pertanyaannya apa ya? Alright, here. Bahasa Inggrisnya apakah kira-kira apa ya? Oke, kalau misalnya kita menerjemahkan per kata, entah itu dari kamus fisik ataupun kamus online, kita akan menemukan bahwa apakah bahasa Inggrisnya itu weather. Apakah demikian? Jadi kalau misalnya kita membuat pertanyaan seperti ini, apakah kamu murid baru? Apakah kamu murid baru? Kira-kira akan menjadi seperti apa kalau misalnya kita translate atau menerjemahkan per kata? Jadinya akan tulis seperti ini. Whether you are a student, kurang tepat. So harusnya seperti apa? Are you a student? Are you a student? And then next question. Apakah dia datang kemarin? Apakah dia datang kemarin? Kalau kita terjemahkan satu per kata dengan apakah, whether, jadinya seperti ini. Whether he come yesterday. Apakah seperti itu? We should say, did he come yesterday? Okay, next. Apakah kamu ingat dia? Whether you remember him? Apakah seperti itu? No. Harusnya, do you remember him? Loh, kok kalau kita perhatikan bahasa Inggrisnya apakah dari tadi beda-beda ya? Tadi ada dari do, terus diawali dari did, terus diawali dengan kata are you. Nah, jadi kesimpulannya adalah apakah dalam bahasa Inggris itu tidak perlu ditranslate atau diterjemahkan. Nah, terus solusinya apa? Kita mengenal yang namanya auxiliary verbs. Nah, di sini ada beberapa list yang akan saya tunjukkan. Yang pertama itu ada do, does, did, is, am, are, was, were, have, has, will, can, and etc. Ada beberapa lagi yang belum saya sebutkan. You can search on Google. Kalian bisa mencarinya di Google. Kata kuncinya adalah auxiliary verbs. Jadi kalau kalian menemukan sebuah kalimat atau sebuah pertanyaan yang diawali dengan salah satu dari auxiliary verb ini, maka bisa diartikan apakah. Ataupun kalian ingin membuat kalimat pertanyaan dengan apakah, jadi kalian bisa menggunakan salah satu dari ini, tergantung konteks situasinya seperti apa. Oke, do you, does she, did he, so on and so on. Oke, lagi untuk lebih lengkapnya lagi untuk auxiliary verb bisa dicari di bah Google ya. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit contoh penggunaan dari simple present. Apakah dalam bentuk simple present. Mungkin kalian sudah belajar yang namanya simple present. Apa? Singkatnya simple present itu untuk habitual action, sesuatu yang habit kalian, kebiasaan kalian. Oke, di sini ada dua auxiliary verb yang kita gunakan. Yang pertama ada do, yang kedua ada does. For example, do you get up at 5 a.m.? Jadi dalam konteks kalimat ini dia menanyakan kebiasaan kita. Apakah kita itu bangun jam 5 setiap harinya, seperti itu. Do you get up at 5 a.m.? Oke, kita bisa jawab dengan yes I do or no I don't. Ya, jadi nggak yes I am, no I am not. Karena pertanyaannya juga diawali dengan kata do you get up at 5 a.m.? Yes I do, no I don't. And then, does your sister get up at 4 a.m.? Does your sister get up at 4 a.m.? Oke, berarti ini nanyain orang lain ya.
Jadi jawabannya, okay, so the answer will be yes, she does, or no, she doesn't. Oke, kita ambil kesimpulan bahwa do digunakan untuk siapa saja. Subjek pronounnya boleh I, jadi do I, apakah saya? Do I, apakah saya? Do you, apakah kamu? Do you, apakah kamu? Do they, apakah mereka? Apakah mereka? Do they? Do we, apakah kita? Do we, apakah kita? Nah, sedangkan untuk does digunakan ketika subjeknya she, does she, or does he, and last one, does it. Nah, titik-titik di sini diisi dengan base verb atau kata kerja dasar. Contohnya kayak go, study, read. Apakah kamu membaca buku setiap malam? Do you read a book every night? Seperti itu. Apakah dia selalu menonton TV? Does she always watch TV? Oke, seperti itu ya. Okay, I think that's all for today's lesson. I hope you find something useful here. And Jamie and Shu, bye-bye, tata.